Keisha dan partner saya Gwen di acara memilih produk office supply dan household yang tepat. Halo semuanya, kali ini kita mau bahas apa nih, Kay? Nah, kalau sebelumnya kita udah bahas electrical tape, nano tape, segala macem. Nah, masih bersama Kak Evelyn yang akan jelasin produk alligator yang ada di depan kita sekarang nih. Nah, oke. Jadi kali ini aku mau bawain OPP tape nih, karena kebetulan ini salah satu produk bestseller dari kita. Karena kan dari kita ada banyak banget tuh adhesive tape series kan. Iya. Nah, ini salah satu yang paling laku lah di antara semuanya, karena kan memang penggunaannya juga paling banyak gitu. Nah, jadi alligator OPP tape ini ada yang warnanya clear sama ada yang warnanya brown. Nah, selain dari perbedaan warna, kita juga ada 3 ukuran. Jadi yang terbaru ini nih kita launching di 90 yard karena ada permintaan dari customer juga. Karena sebelumnya kan kita tuh sempat bikin yang ukuran 77 yard sama yang 55 yard dengan 2 warna variasi yang sama juga nih. Cuman karena mereka merasa itu tuh kurang panjang, tapi kualitasnya udah bagus nih, jadi kayak agak disayangkan menurut mereka tuh kok panjangnya kurang, padahal udah bagus banget nih, udah cocok banget sama produknya gitu. Jadinya akhirnya ya udah kita menjawablah permintaan dari customer itu dengan membuat produk yang lebih panjang gitu. Nih, aku tadi dengar kakak bilang ukurannya ya. Kalau ya tuh apa sih maksudnya? Nah, yard itu sendiri sih biasanya tuh kalau orang toko nih yang ngejual si OPP tape-nya itu pasti mereka sebutannya yard untuk sebutan panjang, ukuran panjang gitu loh. Jadi mereka ngukur panjangnya si OPP tape-nya itu pakai sebutan istilah yard. Karena 1 yard itu sebenarnya ada hitungannya juga. 1 yard tuh sama dengan 0,91 meter. Nah, kalau misalnya diaplikasikan ke ukuran yang 90 yard ini, berarti aslinya itu ukuran yang 90 yard tuh sekitar 82 meter lah panjangnya. Dan itu tuh kita ukurannya asli gitu kan, bener-bener ukuran yang kita sebutkan, yang kita klaim gitu. Sedangkan kalau misalnya kalau kalian lihat nih ada OPP tape di toko-toko dengan brand-brand lain atau bahkan yang no brand, itu biasa banyak juga yang pakai ukuran 90 yard. Ini ukuran yang common banget 90 yard, tapi mereka tuh ukurannya banci karena nggak benar-benar persis 90 yard yang 82 meter itu. Jadi bisa juga dia sebut 90 yard tapi ternyata pas diukur panjangnya, ditarik sampai habis, aslinya tuh 80 yard atau bahkan lebih sedikit lagi, 70 yard gitu. Kira-kira apa sih yang ngebandingin produk alligator OPP ini sama produk lain, Kak? Oke, jadi itu berarti kita masuk ke pembahasan keunggulan ya. Oke, kita sambil bisa demoin juga nih. Jadi kalau misalnya OPP tape ini, kita yang pertama itu udah pasti ngelihat dari daya rekatnya dong. Karena kan ini penggunaannya biasa regulernya untuk packing gitu ya. Dan emang benar-benar kita harus merhatiin ini tuh bisa menjaga packagingnya pengguna supaya lebih aman gitu. Jadi yang pertama kita lihat daya rekatnya dulu. Nah, sebenarnya simple sih kalau untuk ngelihat adhesif dari OPP tape itu beneran ada apa enggak, beneran sebanyak apa sih lem yang ada di OPP tape ini. Salah satu caranya yang pertama kalian bisa lakukan itu adalah dengan megang pakai jari di bagian lemnya ini. Jadi misalnya kalian pencet kayak gini nih, disentuh aja pakai jari. Terus sidik jarinya kalian kelihatan kayak gini. Nah, itu berarti tandanya adhesifnya tuh banyak. Ya, itu sama dengan si produk OPP tape-nya tuh bagus lah Ya, gitu. bisa merekat dengan kuat ya? Iya, bisa merekat dengan kuat. Nah, terus udah gitu yang kedua, kita coba tes tarik juga nih, Kay. Oke. Nih, kamu pegang ya. Jadi, ini tuh dengan cara ditarik kayak gini. Nah, terus. Nah, ini tuh kelihatan nih. Kalau ditarik kayak gini, Ya, dia nggak putus, nah dia elastis tandanya. Nah, salah satunya dengan keunggulan yang elastis dan tidak mudah putus kayak gini, berarti kan penggunanya itu tuh nggak perlu boros dalam penggunaan gitu loh. Karena dia memang pas, kalau misalnya nih, adalah UMKM gitu contohnya, make produk kayak gini kan, pasti banyak banget mereka pakai yang kayak gini kan. Nah, pas mereka lagi packing barangnya, itu kan pasti butuh waktu yang yang singkat dan juga kualitas OPP yang bagus. Karena pas mereka pakai ditarik gitu, kalau misalnya tiba-tiba putus, tuh rugi banget kan buat mereka. Buang-buang waktu, bener.
Jadi kayak udah mereka rugi waktu, rugi barang juga, rugi duit gitu. Kan mereka usaha pengennya tuh dapat untung dong, tapi dengan sesimpel penggunaan OPP yang kualitasnya tuh kurang bagus, mereka malah jadi rugi gitu. Oke, itu yang kedua. Terus bisa juga yang keunggulan ketiganya itu kita ada tidak mudah sobek gitu ya. Karena kan kalau yang tadi kan sebenarnya tidak mudah putus karena elastis. Nah, kalau yang tidak mudah sobek itu biasanya kita lihatnya dari yang pas kalau ditarik itu dia nggak keputus, nggak kesobek gini nih. Iya, jadi yang keunggulannya tidak mudah putus dan tidak mudah sobek itu ya 2 poin yang berbeda sebenarnya. Karena bisa yang tidak mudah sobek tuh dia bisa menjalar nih sampai ke sini nih. Terus jadi kayak ya rugi juga sih yang pakai gitu. Kita coba ya Gwen ya. Nih kalau misalnya lagi nggak ada gunting atau cutter nih, kamu bisa pakai bolpen tuh buat mutusin ininya. Nah, coba dicolokin aja. Nah, kayak gitu caranya. Jadi simple banget. Terus udah gitu kita bisa lihat juga nih dari hasilnya ini tuh lebih rata. Jadi kalau misalnya rata kayak gini berarti kualitasnya bagus gitu. Iya. Nah, dengan kualitas yang sebagus ini nih kira-kira harganya berapa ya Kak? Nah, kalau dari harga sendiri dia tuh sebenarnya benar-benar ekonomis banget. Maksudnya kan kualitasnya kan kita udah tahu sendiri bagus kan. Nah, jadi harganya pun kalian bisa mungkin cek di e-commerce atau di toko retail kalian juga nih. Itu tuh udah sangat affordable dan benar-benar worth it banget lah gitu. Dan bersaing lah dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Karena kan kayak yang tadi aku bilang mungkin bisa jadi lebih murah tapi dia ternyata ukurannya panjangnya banci lah segala macem gitu loh. Terus udah gitu sebenarnya ada salah satu cara lagi yang bisa kita lihat secara fisik nih. Kalau misalnya mau tahu OPP tape-nya itu bagus apa enggak dan daya rekatnya kuat apa enggak, itu salah satunya dari visualnya. Nih kalau kalian lihat visualnya di sini kita kan lihat ini mulus banget kan. Jarang kan nemuin ada OPP tape yang semulus ini. Biasanya tuh antara dia tuh bergelombang permukaannya. Kalau enggak ada bercak-bercaknya, kalau enggak ada bubble-bubble-nya gitu. Nah, itu salah satu pengaruh dari lakban yang adesifnya pas dipakai tuh nggak kuat jadinya. Karena kalau dilihat ke atas begini, dilihat dari bagian lingkarannya ini, itu kalau udah bergelombang atau dia bergelembung, bolong-bolong gitu, itu tuh di sininya bolong-bolong nih, di bagian ininya. Ada kayak bolongan-bolongan yang bikin dia bisa kemasukan udara sehingga adesifnya tuh jadi berkurang gitu. Jadi nggak melekat. Iya, jadi nggak merekat. Jadi sebenarnya itu bukan karena bisa jadi bukan karena adesifnya yang nggak ada, tapi gara-gara udah kena udara gitu. Oh, kalau gitu OPP tape ini harus ada di stok di rumah ya gue ya? Bener banget. Iya, kalian harus stok nih satu string langsung nih karena ini penggunaannya sering banget kan. Nah, kan kakak udah jelasin nih secara detail tentang OPP tape. Nah, di depan kita nih masih ada lagi nih tape yang sebenarnya mirip sih sama OPP tape, cuman ini beda nggak sih Kak? Tolong dijelasin. Oke, kalau yang ini namanya itu stationery tape. Nih, kalau yang Gwen pegang itu ukuran 12, kalau yang Keisha pegang tuh ukuran 24. Itu beda di lebarnya aja sih sebenarnya. Jadi kalau secara kualitas dan material yang dari tadi aku udah sebutin untuk OPP, itu sama juga digunakan untuk stationery tape ini. Cuman beda di ukuran aja gitu. Nah, kalau yang stationery tape ini kan dia ukurannya lebih kecil ya. Jadi memang secara penggunaannya aja sih yang kurang lebih tuh beda. Karena kalau yang OPP ini dia untuk packaging yang lebih besar lah biasanya. Kalau yang stationery tape ini dia untuk packaging kecil. Kalau enggak untuk bungkus kado bisa. Kalau enggak buat art and craft. Biasanya kalau misalnya kalian butuh bikin kayak DIY bener. Kayak kalau di sekolah tuh biasa bikin mading gitu. Kan pakai ginian juga kan. Selain pakai lem pasti pakai ginian juga. Terus udah gitu ada juga penggunaan untuk kalau di kantor tuh bisa pakai buat ngesil dokumen. Kalau misalnya ada yang surat yang sobek tuh bisa juga di seal pakai ini gitu. Terus di sini kita juga ada sedikit upgrade nih karena di stringnya nggak cuma polos doang, dia tuh ada kayak semacam stiker desainnya gitu. Terus udah gitu ada poin-poin keunggulannya juga udah lengkap banget di sini. Sama yang terakhir ada juga di sini kita sediakan QR code kecil di bawah sini, tapi masih bisa ke-scan banget. Nah ini tuh masuknya ke website, terus di websitenya kita tuh udah ada
sosmednya kita. Jadi dari Facebook, Instagram, TikTok, semuanya lengkap ada di situ. Bahkan sampai YouTube pun ada gitu. Jadi kita dari sini bisa semakin lebih dekat dengan customer karena customer langsung kayak, oh iya ini Alligator tuh punya sosmed gitu loh. Ternyata produknya Alligator keren-keren ya, Pi. Iya, Beneran loh yang dibilang tadi sama Chevelin, Iya. bener-bener nggak ada air bubble, bener-bener mulus. Iya, mulus warnanya ini. bening. Iya. Ini kita harus rajin aja stok produknya Iya, Alligator. bisa kita Harus langsung banget. beli aja kali ya. Iya. Nah, kalau mau beli nih, kalian misalnya mau beli, ini kan nanti kita kasih buat ke kalian nih. Iya. Terus kalau misalkan udah habis stoknya, nanti mau beli lagi, kalian bisa beli di coba cari di retail terdekat di rumah kalian. Kalau enggak, kalau emang nggak ada, bisa di e-commerce juga. Kita bisa ada di hampir semua e-commerce di toko official shopnya Faber-Castell. Buat kalian juga yang nonton, kalau mau kalian bisa beli juga nih di e-commerce. Nah, selain itu, untuk tahu update lebih jauh soal produk-produknya Alligator, kalian bisa cek di sosial media kita, ada di TikTok, ada di IG. Jangan lupa di-follow sama di-like juga. Alligator, the best solution for your office supplies and household.